Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap memberikan kejernihan dalam mengulik satu kasus atau isu yang ingin dibahas. Dan karena itu dilakukan dengan kewarasan. Artinya kita tidak ingin berpihak pada seseorang atas peristiwa yang terjadi. Para sobat, kasus Sambo masuk dalam satu dimensi baru dalam percakapan soal keadilan di situ. Tiba-tiba saja menyeruak satu informasi yang menjelaskan ada keberpihakan seseorang atau satu bagian dari proses peradilan itu dengan dirilisnya satu rekaman video. Apa yang perlu diperhatikan dalam situasi seperti ini? Pertama, jangan terburu-buru untuk percaya atas rilis yang berada di masyarakat. Tapi kita juga kemudian harus cukup berhati-hati. Ada kemampuan dari orang-orang tertentu yang bisa menggunakan rilis-rilis seperti itu melalui cara-cara yang tidak umum dan tidak lazim. Ini kalangan yang sangat profesional sekali. Dan rilis-rilis itu harus sungguh-sungguh dilacak. Mari kita periksa. Ya, kenapa kita harus hati-hati? Satu, kita tidak perlu masuk di dalam kontennya, apa yang sedang dipercakapkan. Tapi kemudian seolah-olah itu ada percakapan yang tiba-tiba orang lain masuk berkomunikasi. Pertanyaannya ini orang sedang telepon sendiri, atau ada orang lain yang berkomunikasi mengenai telepon. Jadi seolah orang sedang telepon, tapi kemudian seolah-olah ada pihak lain yang berkomunikasi yang suaranya itu sangat jelas sekali. Justru yang telepon itu suaranya tidak kelihatan, yang pihak perempuannya makin jelas. Jadi ini harus diteliti benar-benar dan ini tidak bisa kita orang awam membuat kesimpulan sendiri-sendiri. Itu sebabnya harus diapresiasi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melacak, mengulik dan memastikan apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi peristiwanya ini benar apa enggak? Benar bahwa ada telepon menelpon, tapi apa kita belum tahu siapa yang ditelepon. Tapi kita kemudian sudah meloncat seolah-olah telepon ini komunikasi dari orang-orang yang seharusnya menjaga independensi. Jadi ini yang bagian pertama yang jadi harus hati-hati benar. Ya, tapi kemudian kita juga mengetahui ada orang yang punya kemampuan-kemampuan khusus yang tiba-tiba nimbrung yang ingin mempengaruhi ini. Terus yang kedua, yang juga sangat penting, kita harus tetap memberi keleluasaan pada proses dan independensi dari hakim yang akan memeriksa kasus ini. Karena sekali saja teror diajukan kepada dia, sebenarnya kita sedang menggiring proses ini dan menempatkan hakim dalam posisi yang sulit. Berikan dia keleluasaan untuk memeriksa kasus ini hingga tuntas. Saya tahu kasus ini sekarang ada dalam satu tahapan yang sangat kritikal. Pemeriksaan sudah sampai pada tahapan pemeriksaan di tempat kejadian. Biasanya setelah pemeriksaan di tempat kejadian, proses selanjutnya adalah memeriksa para tersangka setelah seluruh saksi itu diperiksa tuntas. Apakah ini bagian dari upaya untuk mempengaruhi proses pemeriksaan? Atau ini sebenarnya bagian dari upaya untuk mencoba menempatkan hakim dalam posisi-posisi rumit, sehingga tidak sungguh-sungguh bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara objektif. Jadi sekali lagi perlu dilakukan upaya untuk mengungkap apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, batasi pernyataan-pernyataan yang membuat fokus dari proses ini
menjadi melenceng. Yang kita ingin buktikan apa betul terjadi kejahatan. Dan ketika proses itu sudah diungkap, jangan sampai kemudian ada proses lain yang akan menginterupsi dan mendisrupsi proses ini. Nah, kalau proses itu dilakukan dengan cara-cara mendisrupsi, maka kemungkinan besar ada kepentingan yang bermain yang ingin mengganggu proses ini. Nah, itu sebabnya kurangi komentar-komentar yang memberikan justifikasi atas video yang sedang viral, yang seolah-olah menyatakan ada ketua majelis yang sedang terlibat. Berikan keleluasaan itu. Jika ingin lebih fair, maka Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, ini bagian yang ketiga, bisa melibatkan orang-orang yang mempunyai integritas untuk terlibat dari situ, dan kemudian orang integritas ini bukan sekedar punya integritas, tapi juga punya kompetensi yang bisa memastikan bahwa apakah peristiwa percakapan itu benar atau tidak, terjadi atau tidak, dan betulkah ada kepentingan lain yang sedang bekerja. Dengan cara seperti itu, maka kemudian mudah-mudahan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial bisa mengklirkan masalah ini. Kalau mereka bisa bergabung antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka itu akan lebih bagus lagi ditambah dengan orang yang mempunyai kompetensi itu. Jadi peradilan tetap fokus jalan pada prosesnya. Orang yang memeriksa adanya video viral itu juga bekerja sesuai optimal dengan independensi yang juga terjaga. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan proses yang bagus. Sekali lagi, hati-hati, ada banyak kepentingan yang bermain yang bisa menginterupsi, mendisrupsi proses yang sedang terjadi. Ungkap setuntas-tuntasnya kejahatan, betulkah ada pembunuhan berencana dengan motif tertentu, dan siapa saja yang terlibat di situ, bongkar sehebat mungkin. Selamat datang di dunia peradilan yang harusnya kita dorong menjadi semakin bersih. Terima kasih, jaga terus kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.